Kita ngaji surah Al-Kafirun. Ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Terdiri dari 6 ayat, kemudian 26 kata atau 26 kalimat, dan 74 huruf. Nama lain dari surah Al-Kafirun ini adalah Al-Ibadah, karena nanti di situ ada menjelaskan tentang ibadah yang kita lakukan dan ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Nanti gimana itu? Kemudian surah Al-Kafirun juga punya nama lain Ad-Din. Ad-Din, din. Maliki yaumiddin. Di ayat yang terakhir, lakum dinukum. Nah, Al-Kafirun itu juga disebut namanya Ad-Din. Ad-Din artinya apa? Agama, belum tentu. Hari akhir, ya bisa jadi. Dua-duanya benar, tergantung dari konteks kalimatnya. Lah maka lakum dinukum waliyadin itu mayoritas ulama din di situ dimaknai agama. Tetapi ada yang memaknai balasan atau hari pembalasan. Kemudian asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini turun ketika Rasulullah sudah mulai menyebarkan ajaran agama Islam terang-terangan. Karena dulu kan Rasulullah itu ngajak orang untuk Islam itu door to door, dari rumah ke rumah. Yang diajak pertama keluarganya. Maka ayatnya yang turun dulu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ajaklah, berilah peringatan ashirah itu keluarga, aqrabin yang terdekat. Dulunya begitu, dari pintu ke pintu, dari orang per orang. Dan mulai terang-terangan itu setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, Umar ini sowan ke Rasulullah, ya Rasul, agama atau ajaran yang sampean ajarkan ini benar. Kenapa enggak terang-terangan? Ayo kita terang-terangan. Umar kan terkenal jagoan. Pokoknya ayo ya Rasul, terang-terangan. Kalau ada yang macam-macam, saya maju paling depan. Mau kasar, mau halus, mau luas, mau sempit, siap. Umar terkenal. Lah setelah Islam ini diajarkan oleh Rasulullah secara terang-terangan, tokoh-tokoh kafir mulai apa itu? Was-was apa? Terancam eksistensi, keberadaannya, ketokohannya mulai merasa terancam. Apa itu? Bahasa gampangnya apa? Kepanasan. Ya kalau bahasa orang ini katanya eksistensi, keberadaan. Alhamdulillah. Matur nuwun. Tak dengake tambah ganteng. Iya wis. Maksudnya eksistensi itu keberadaannya, ketokohan orang-orang Quraisy mulai merasa terancam. Wah ini kalau penduduk Mekah banyak yang ikuti ajaran Nabi Muhammad, wah kita mulai bahaya nih, ketokohan kita mulai bahaya, goyang. Nah, keberadaannya mulai goyang. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam negosiasi. Nego itu apa? Apa ya? Tawar menawar, bahasa gampangnya gitu loh. Tawar menawar. Pertama Rasulullah disamperin nama tokoh-tokoh mereka. Muhammad, adalah dakwahmu berhenti, kamu minta ganti rugi berapa? Pokoknya tunjuk
sawah mana, rumah mana yang kamu pengini kami beli, saya beri ke sampean. Wah, Rasulullah nggak doyan. Istrinya Khadijah itu orang kaya raya, nggak doyan duit. Nah, ada yang usul bagaimana kalau dikasih perempuan. Udah tunjuk anaknya siapa, anak perawan mana yang pengen kamu nikahi, bilang, ntar saya yang ngelamarin. Rasulullah masih geleng-geleng. Akhirnya dia udah gini aja. Kita gimana kalau join? Ibadahnya join. Loh, akhir-akhir ini pernah ada loh yang nawarin gitu loh ya. Kalau Idul Fitri, biar Idul Fitrinya kompak, ayolah semuanya ke masjid. Tapi nanti kalau Natal, biar Natalnya rame, nanti sama-sama ke gereja. Pernah ada kan dulu yang punya usulan kayak begitu. Mereka bilang katanya ini modern gimana? Zaman Nabi udah ada yang nawarin gitu. Rasulullah itu udah pernah ditawarin begitu, Muhammad, udah biar ini kita nggak berantem melulu. Bagaimana kalau sebulan ini atau setahun ini kamu ikut saya? Ya nyembah kayak saya lah persis. Lah nanti bulan berikutnya, tahun berikutnya gantian. Kami yang ikut kamu. Lah orang-orang yang diutus oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk nego, ini orang-orang yang hebat, orang-orang cerdas. Namanya Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah itu nanti punya anak yang jadi panglima perang nggak terkalahkan, namanya Khalid bin Walid. Kemudian yang dimaju lagi namanya As bin Wa'il. Ini pembesar-pembesar Quraisy. Lah As bin Wa'il itu nanti punya anak yang jadi gubernur Mesir Muslim pertama, namanya Amr bin As. Kemudian ada Aswad bin Abdul Muthalib, ini pamannya Nabi. Nego biar lancar itu biasanya ngajak keluarga terdekat, ngajak orang dalam. Nah, yang diajak maju saat ini namanya Aswad bin Abdul Muthalib. Dan yang keempat, tokoh yang maju untuk negosiasi pada Rasul namanya Umayyah bin Khalaf. Itu bosnya Bilal. Bilal yang sampai sekarang namanya masih diabadikan. Kalau mau traweh biasanya ibu-ibu sering nanya, nanti yang traweh Bilalnya siapa? Nah, Bilal itu nama orang. Dia dulunya seorang budak berkebangsaan Habasyah. Habasyah itu yang kulitnya ireng. Seireng-irengnya kita orang Indonesia, kalau kumpul sama mereka nggak ada apa-apanya, masih kelihatan putih gitu. Nah, iya, kita kalau kumpul mereka udah kita masih kelihatan putih. Makanya kalau pengen kelihatan putih jangan kumpul sama orang putih, kumpulnya sama orang ireng. Nah, kelihatan putih. Pengen kelihatan cakep jangan kumpul sama orang cakep. Nah, Bilal itu dulunya adalah budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika Islam datang, ia menerima ajaran Islam, menerima ajaran Rasulullah. Nah, ketika ketahuan dia sudah masuk Islam, disiksa sama Umayyah bin Khalaf itu, ditelanjangi, kemudian diikat, badannya ini ditindih pakai batu, disuruh kembali ke agama lama. Tapi Bilal nggak mau, tetap bertahan dengan ucapan ahad. Ahad itu maksudnya qul huwallahu ahad. Ketika disiksa itu, kemudian dengan izin Allah, qadarullah, ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibeli dengan harga yang berlipat ganda dari dulu. Bilal itu dibeli oleh Umayyah. Kemudian setelah dibeli, dimerdekakan karena Bilal punya suara yang istimewa bagus, kemudian ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pengumandang adzan, terkenal sampai sekarang. Orang yang biasa adzan memandu sholat disebut Bilal. Nah, itu nama orang, walaupun kulitnya ireng tapi karena prestasinya bagus, namanya tetap terkenal harum sampai sekarang. Lah, bosnya namanya Umayyah bin Khalaf. Lah, keempat tokoh ini datang pada Rasulullah untuk nego supaya nggak ribut, nggak berantem antara Muslim dan kafir. Maka mereka nego
memberi usulan bagaimana kalau ibadahnya gantian. Bulan ini ikut kami, bulan depan ikut kamu, dan seterusnya. Nah, ketika dalam suasana nego inilah turun malaikat Jibril memberikan komando jawaban pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kul, katakan wahai Muhammad. Biasanya terjemahnya kan begitu kan? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Itu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Kemudian sekarang fadilahnya atau faidah dari surah Al-Kafirun. Saya kutipkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun." Siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, adalat lahu bi rubu'il Qur'an, maka sebanding senilai dengan 1/4 Quran. Kalau Quran itu 30 juz, berarti 1/4-nya 7,5 juz. Tadi berarti ibu udah baca 7,5 juz ya? Tadi, dua kali tadi ya? Oh 15 berarti. Tinggal 2 kali khatam. Ntar salat asar baca ya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sampaikan, "Qul ya ayyuhal kafirun, man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat lahu bi rubu'il Qur'an." Orang yang membaca qul ya ayyuhal kafirun itu senilai sebanding dengan 1/4 Quran. Lanjut hadis, wa man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, adalat lahu bisulusil Quran, maka sama dengan 1/3 Quran. Kalau Al-Kafirun sama dengan 1/4 Quran, berarti 7,5 juz. Kalau Al-Ikhlas itu 1/3 Quran, berarti 10 juz. Berarti ibu sholat 2 rakaat bisa dapat 17,5 juz. Ya kan? Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Qul. Berarti kalau total semua senilai dengan 17,5 juz. Berarti ibu bisa nyombong. Saya kalau sholat itu sekali rakaat 10 juz. Rakaat kedua 7,5 juz. Wih, lama enggak? Enggak, bentar. Cuman baca kuliah sama kulhu. Nah, hadisnya riwayat At-Tirmidzi, riwayat yang sahih. Nah, terus ngapain baca Al-Baqarah? Lah, ya tetap beda. Mungkin dulu sudah pernah saya kasih gambaran ya. Ketika kita nonton TV ada iklan minuman pengganti sarapan. Nah, minuman itu. Lah kemudian kita nggak pernah sarapan, tiap hari itu aja. Apa ya nggak mencret? Apa ya nggak lemes? Ya monggo silakan itu dibaca kuliah sama kulhu kalau memang itu udah jadi wirid kita entah di sholat, terutama di qobliyah subuh. Tapi ya Quran dari Al-Baqarah, Ali Imran seterusnya jangan sampai ditinggal. Mentang-mentang denger itu langsung ngapain baca Al-Baqarah, panjangan. Kulhu aja udah 10 juz. Bukan begitu. Itu yang fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun." Qala thumma tamma ala qala thumma num ala khatimatiha fa innaha bara'atum minasyirki.
Sabda Rasulullah, ini hadis riwayat Ahmad, Iqra, bacalah, inda manamika, ketika menjelang tidurmu. Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Qala thumma num, kemudian tidurlah, ala khatimatiha, setelah menyelesaikan baca Al-Kafirun, sampai lakum dinukum waliyadin. Fa innaha, karena sesungguhnya itu maksudnya baca Al-Kafirun menjelang tidur, bara'atun, menjadi pembebas atau yang menjadi wasilah dibebaskannya, minasyirki, dari kesyirikan, dari kemusyrikan. Selain yang tempo hari ketika kita baca kita ngaji Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, selain itu untuk menambah amalan di malam hari menjelang tidur, qul ya ayyuhal kafirun. Wis semampu. Untuk penambah, ini hadis riwayat Ahmad, bahwa orang yang istiqomah dengan Al-Kafirun menjelang tidur, insya Allah jauh dari syirik. Syirik itu ada dua macam. Ada namanya syirik khofi, bukan kopi loh ya, khofi pakai kho, artinya samar. Yang kedua ada namanya syirik jali, bukan bang jali, bukan. Jali dari kata jalla, artinya jelas. Jadi orang menyekutukan Allah, menduakan Allah itu ada kalanya khofi, samar-samar, ada kalanya jali, terang-terangan. Khofi itu contoh misalnya, orang yang ketika satu kegiatan berhasil dengan sukses, langsung ia bilang begini, ini kalau nggak ada saya, acara ini bubar. Ini gara-gara saya, ini acara dari A sampai Z bisa berjalan dengan baik. Seakan-akan yang menjadi penentu keberhasilan acara itu dia, saya. Nah, ini seakan-akan menyamakan dianya dengan Allah. Khofi, ini syirik tapi samar. Pelakunya mungkin ya orang rajin ngaji, mungkin ini masjid kalau nggak saya, wah udah puluhan tahun nggak jadi-jadi bangunannya, saya ini. Itu syirik khofi, samar. Kalau syirik jali, insya Allah kita enggak lah. Jali itu yang terang-terangan loh. Usaha seret semedi di bawah pinggir kali situ, mana ada pohon gede sebelah mana itu dia tongkrongin di situ. Insya Allah enggak. Lah kalau cerita orang-orang, ya bukan orang dulu lah. Saya itu punya teman, beliau itu supir pribadi, tetangga kampung. Lah kebetulan bosnya itu pengusaha, cuman hobinya ya begitu tuh. Asal usahanya goyang dikit, asal dengan omongan orang ke sono. Katanya yang sering itu yang di Malang, Gunung Kawi. Pokoknya semedi di sono, nunggu kejatuhan daun. Kalau udah kejatuhan daun itu daun dibawa pulang. Ya mboh jadi duit mboh. Ini ceritanya supir yang temen ini. Pokoknya taunya dia nganterin ke sono, dia diinepin di hotel, nungguin juragannya itu semedi di situ. Ya kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang seminggu, pokoknya nunggu kejatuhan daun. Ntar kalau udah kejatuhan daun, lah daun itu dibawa pulang, ya nggak tahu apa jadi duit apa jadi rekening, ya nggak tahu. Lah insya Allah enggak lah, kalau yang gitu-gitu saya yakin enggak. Tapi yang syirik khofi ini kadang masuk ke kita. Umpama, makanya hati-hati ketika menjawab, misalnya ditanya atau ada pernyataan seseorang. Wih, anak ibu hebat-hebat ya. Yang pertama jadi polisi, kedua jadi tentara, 3 jadi menteri. Wow, saya dulu anak sopo. Anak saya kok. Mbok ya mbok ya untuk ngati-ngati jawabnya alhamdulillah.
Ini titipan Allah, amanah Allah, ya perjuangannya ya enggak mudah. Cuman kadang langsung, loh anak saya kok. Lah, canda ya milih-milih dulu. Jangan sampai niatnya enggak serius tapi bernilai serius, bahaya. Dalam hal-hal yang begini-gini ini yo bercandaan, yo banyak bercandaan lain ya. Hati-hati. Dikhawatirkan itu masuk dalam kategori syirik itu tadi, tapi yang syirik khafi. Dan itu diantara fadilahnya. Sekarang kita bahas isinya. Isi dari surah Al-Kafirun. Kok ayatnya kok kayaknya agak bulat-bulat ya. Kalau nggak hati-hati bisa wala ana wala antum. Ayo, wala ana wala antum nggak selesai wong ayat kalau hampir sama itu memang malah sulit ngapalinnya. Cerita anak saya yang pada ngapalin Quran ini, mentok pokoknya keserimpet itu ngapalin Ar-Rahman. Ar-Rahman kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang lain katanya, Pak, yang lain saya pokoknya sekali bikin setoran langsung setor langsung apal. Ar-Rahman bisa berkali-kali, Pak, keserimpet di fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lanjutannya salah mulu, ngulang lagi. Baik, kita ngaji isi dari Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah. Itu kalau pakai qaf, kalau pakai kaf makanlah. Ayo. Padahal kalau diucap didengar di kuping mirip ya. Yang bisa membedakan tentu kita yang ucap antara makhraj huruf kaf dan makhraj huruf qaf. Qul, kalau makhrajnya orang Cirebonan agak nyeklok, qul. Biar mantep, biar beda antara qaf dan kaf. Nyeklok, kalau bahasa orang sono katanya nyeklok. Qul, ya. Katakanlah, ya hai ayyuha, wahai al-kafirun, orang-orang kafir. Berarti ayat ini yang diajak ngobrol orang kafir. Lah kalau ada kata-kata kafir dalam bayangan ibu itu apa? Agama lain. Terus ada punya pendapat lain, kafir itu apa? Penyembah Tuhan lain, agama lain. Apa? Yang lain? Yang hatinya tertutup. Ayo. Ateis. Oh, siapa nih? Ayo. Ayo, pokoknya kita bebas bersuara, berpendapat. Kafirun. Kafirun itu isim fa'il, orangnya. Kafir itu orangnya. Perilakunya namanya kufur, dari kata asli kafaro. Kafaro itu artinya tertutup. Maka kadang ada doa yang itu, kafir anis sayyi'at, apa itu? Wa kafir anis sayyi'at, dan tutuplah. Maka kafaro itu artinya tutup. Wa kafir, dan tutuplah anni, dari diri saya, as-sayyi'at, berbagai macam keburukan, kesalahan. Maka kafaro itu artinya tutup. Lah kafir itu apa? Penjelasannya di Al-Quran. Cuman ibu jarang baca kalau sholat. Saya yakin jarang baca ini. Lam yakunil ladzina kafaru. Jarang baca ya? Jarang, saya baca kan jarang. Malah gak hafal ya kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Cukup sampai di situ. Udah, cukup sampai di situ. Itu penjelasan kafir itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Kafaru itu min ahlil kitab. Ada yang dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kemudian wal musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah selain Yahudi Nasrani, ya Hindu, Buddha,
Konghucu, Serat Centani, Darmo Gandul, Sendal Wiwitan, wis macam-macam pokoknya yang di luar Islam selain Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani itu nyebutnya Ahlul Kitab. Yahudi dulu dibekali Taurat, walaupun kesini-kesininya banyak yang mengingkari. Nasrani dulu dibekali Injil, kesini-kesininya berbeda dengan ajaran Injil. Maka tetap dua kelompok ini disebut dengan Ahlul Kitab. Lah orang kafir yang jenis kedua namanya musyrikin. Musyrikin itu ya selain Yahudi, Nasrani, ya Majusi, ya tadi Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Itu kafir. Tapi bisa dibedakan lagi, kafir itu ada dua jenis. Ada kafir akidah, ada kafir nikmat. Kafir nikmat itu atau kufur kafir nikmat berarti orang yang mengingkari nikmat, nggak bersyukur. Orang yang merasa kayaknya hidupnya itu termiskin di dunia. Kayaknya enak itu selalu di orang lain. Dianya kayak itu nggak pernah enak. Kalau ngobrol sama orang itu banyakan cepnya daripada alhamdulillahnya. Bu gimana? Ya banyakan cepnya loh. Bu gimana? Aduh, tahu punya anak udah gede masih. Kalau ditanya itu jarang alhamdulillah, banyakan cepnya itu tanda-tanda kufur. Gimana kesehatan? Udah berobat sono 2 juta nggak ngaruh, berobat situ ngabisin duit doang, cap cep kufur. Ada kufur itu kadang bisa diciriin kayaknya enak itu selalu di orang. Kalau ngobrol itu ibu sih enak. Anak udah pada misah, lah saya masih ada yang SD, masih ada yang SMP, mana sekolahnya di swasta semua lagi. Kayaknya dia itu hidupnya paling sengsara itu. Lah itu bahaya itu termasuk kufur nikmat. Dan kadang itu ya tadi menjangkiti orang yang kadang rajin ngaji juga orangnya. Loh, karena ini kadang ke bawah watak, ke bawah karakter, makanya ya dirubah. Ya alangkah baiknya ketika ngobrol tadi alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Kaki udah alhamdulillah walaupun masih terapi. Gimana Bu? Alhamdulillah. Anak saya sih kuliah udah, cuman kalau kerja sih belum. Udah ngelamar kesana kesemari. Ini kadang capcep. Udah kuliah dibiari mahal-mahal, lulus gak kerja. Kayaknya itu namanya kufur nikmat. Dan ketika Rasulullah Mi'raj diperlihatkan survei ke neraka, ternyata yang banyak penghuninya kalau kok ngaku. Lah ketika Rasulullah diperlihatkan itu kan dia nanya sama targetnya ini. Target ya apa? Yang mandu. Targetnya malaikat Jibril yang mandu. Jibril. Lah kok neraka kok banyakan kaum kudungan daripada kaum pejian? Kan rajinnya ngajin yang kudungan ya. Pejian mah dengerin ceramah seminggu sekali aja ngantuk. Yang dicari kalau nggak dinding tiang. Kalau Jumatan. Pengajian juga begitu. Pengajian kalau bapak-bapak itu senyap, sunyi. Karena gurunya begitu mulai baca kitab, dia baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Aduh, kadang saya kalau ngaji sama bapak-bapak sebisa-bisanya saya cari bahan untuk canda biar nggak baca doa itu tadi loh. Nah kalau ibu-ibu sih kalau tidur jarang, ibu-ibu jarang. Yang saya temui jarang. Ya ada sih kadang ada ngumpet. Lah iya terus baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika. Lah Rasulullah ya gak kaget loh. Ibadahnya bagusan perempuannya daripada lakinya. Malaikat Jibril menjawab, hunna yakfurnal ashir.
mereka ini, para wanita, para istri rata-rata ia kurang bersyukur, nggak begitu pintar berterima kasih kepada suami. Kalau dikasih uang belanja sama suami masih ngomongnya kok segini. Apa nggak tahu apa semuanya naik, mosok kok segini. Padahal betapa banyak di luar sana, banyak yang seumuran dia udah nggak ada yang ngasih nafkah, wong suaminya udah nggak ada. Lah iya, kurang bisa bersyukur. Hunna yakfurnal asyir. Lah kufur yang kedua itu namanya kufur akidah. Ya kufur yang di luar Islam tadi itu jawaban simpelnya. Kafir atau kufur itu yang di luar Islam, itu jawaban simpelnya. Kalau dilihat dari sisi bahasa, dari kata asal kafaro artinya tertutup. Lah jenis-jenis orang kafir itu ada min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah itu orang-orang kafir. Ya mereka mau tidak mau labelnya ya kafir. Dulu ada yang protes, "Bu, jangan disebut kafir, sebut aja non." Lah ayatnya ya diganti. Qul ya ayyuhal non. Aneh-aneh ya. Orang sekarang itu menyikapi keadaan itu kadang aneh-aneh. Dulu waktu habis tragedi Mina, itu tahun berapa ya? Yang meninggal banyak itu loh, yang orang haji meninggal banyak. Tragedi Mina loh, 2000 berapa lupa ya. Lah itu muncul tokoh-tokoh yang menamakan Islam liberal, Islam yang bebas. Dia bilang biar nggak terjadi tragedi Mina berulang kedua kali, nggak terjadi penumpukan umat Islam ngumpul di satu tempat, nggak terjadi antrian yang begitu panjang. Bagaimana kalau setiap negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim membuat replika Ka'bah? Replika itu apa ya? Tiruan. Jadi Indonesia bikin sendiri, Malaysia bikin sendiri, Brunei bikin sendiri, biar nggak numpuk di sono usulannya. Jadi kalau seandainya usulan itu kok disetujui, Indonesia ya punya sendiri, tadi Pondok Gede pun Islamik situ. Jadi kalau haji nggak usah jauh-jauh ke Mekah. Ini usulan orang-orang liberal. Ada lagi tahun sebelumnya, tapi ini udah lama, sekitar sebelum tahun 2000-an. Ada sekelompok mahasiswa Muslim mengadakan penelitian bahwa mayoritas Muslim yang kerja di lapangan, mayoritas di usia produktif, mereka tidak puasa. Kalau yang di dalam ruangan sih ya, ada aja yang nggak puasa, tapi rata-rata yang di sektor lapangan, entah itu buruh, entah itu petani, rata-rata di usia produktif, di usia yang muda, mereka tidak puasa. Nah kemudian mereka bikin kesimpulan, bagaimana kalau aturan ibadah puasa itu ditinjau ulang. Kalau sekarang kan sahurnya subuh, bukanya maghrib. Bagaimana kalau diputar balik? Sahurnya maghrib, bukanya subuh. Lah, enak loh, siang bisa ngobrol, bisa ngopi, bisa ngerumpi, malam habis sahur maghrib tidur, bangun tidur subuh buka puasa. Ya Allah, usulan mereka aneh-aneh begini. Nah, kemudian ya banyak dari tokoh-tokoh kita menanggapi, ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang aturannya udah dari sono. Kalau dulu puasa itu aturannya yang mulai dari sahur subuh, buka puasa, maghrib, aturan dari sono udah. Haji aturannya yang dari sono. Nggak bisa langsung masing-masing negara bikin ora iso. Aneh-aneh. Makanya
dipanggil kafir nggak mau, maunya dipanggil non muslim. Yo mau tidak mau kalau kita ngikuti Quran, orang yang selain Islam yo disebut kafir. Masih mending daripada kita disebut domba tersesat ya. Kita ini loh. Iya kan disebutnya domba-domba tersesat. Udah domba tersesat lagi. Oh. Ya Allah melas banget ya. Wis lah. Yang diajak bicara saat itu tekstualnya adalah tokoh-tokoh Quraisy yang 4 orang tadi itu loh. Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib dan Umayyah bin Khalaf. Awalnya tekstualnya ya untuk 4 orang itu tokoh-tokoh kafir, tapi kontekstualnya ya sampai untuk sekarang orang-orang yang di luar Islam. Nah saat itu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan jawaban la a'budu ma ta'budun. La kalau dibaca panjang artinya tidak. Tapi kalau dibaca pendek itu malah bisa jadi perintah, ajakan. Seperti di Yasin itu, kalau bacanya kebalik bahaya ya. Ya ngapa kok? Ya bani Adam alla ta'budush. La-nya itu panjang. Nanti di belakang ada la lagi. Innahu lakum, ada la lagi kan? Adum mubin. Ya bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Allah panjang. Jangan sekali-kali ta'budu syaiton, nyembah setan. Innahu, karena sesungguhnya setan itu la, ada la lagi kan? Lakum tapi lanya pendek. Bagi kalian, setan itu bagi kalian. Lakum untuk kalian. Aduun musuh mubinun yang jelas. Lah kalau dibacanya kebalik. Ya bani Adam alla ta'budu syaiton, lanya pendek. Anak Adam ayo bareng-bareng nyembah. Gara-gara Yasin kebacanya kebalik, bukannya supaya jauhi setan malah ngajak nyembah setan. Innahu lakum, umpama dibalik ya, bahwa sesungguhnya setan itu la tidak kum bagi kalian aduun musuh mubinun yang nyata. Sesungguhnya setan itu bukan musuh. Itu kalau ayatnya bacanya panjang pendeknya kebalik. La a'budu, tidak a'budu, aku beribadah, aku menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ini Rasulullah jawab tegas, enggak, saya enggak akan ngikuti sesembahan apa yang kalian sembah. Wis kalau kalian mau Natal silahkan Natal, saya nggak akan ikut Natalan, itu ibadahmu. Wala antum abiduna ma a'bud, wala dan tidak antum kalian, abiduna orang-orang yang menyembah, ma'abud apa yang aku sembah, dan kalian gak perlu nyembah apa yang aku sembah. Kalau bahasa sekarang misalnya ada yang ngajak join, Bu ya udah ayolah kalau Natalan ikut bareng, enak loh, pulang ada tentengannya, ntar kalau Lebaran gantian saya ikut Ibu umpama, ntar biar saya ngerasain makan opor. Kita jawab la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Aku enggak akan ngikuti nyembah apa yang kalian sembah, dan kalian enggak usah nyembah apa yang kami sembah. Kalau bahasa gampangnya, kalau seandainya ada yang ngajak join Natalan, saya nggak akan ikut Natalan dan kalian nggak usah ikut Lebaran. Wis masing-masing. Kadang memang ada yang menyatakan mengatasnamakan gerakan sosialis, katanya agama itu sama.
Ya dari sisi mana dulu? Kalau dari sisi ritual, religius gak mungkin sama, semua agama berbeda. Tapi dari sisi sosial, nah sisi kesamaannya ada. Misalnya yo berbuat baik dengan siapapun, tolong menolong, kalau punya utang yo bayar, biar agamanya apa yo sama. Kalau masalah utang piutang, kalau kalau orang kerja yo dibayar, kalau orang nyewa pinjem yo dipulangin. Dari sisi sosial kemasyarakatan yo, tapi dari sisi ritual cara ibadah jelas berbeda. Maka jangan dipaksa untuk sama. Wong ayatnya sudah jelas, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Masih kurang mantap, diulangi lagi. Wala ana abidum ma abadtu. Wala dan tidak ana saya abidun orang yang menyembah ma'abattum seperti apa yang kalian sembah. Kayaknya dengan ayat yang ketiga hampir sama, tapi ada sedikit berbeda. Kalau di ayat yang keempat itu lebih ke tata cara, bahwa tata cara nyembah kami kepada Tuhan kami berbeda dengan yang tata cara kalian. Kalau kami Jumatan, kalau kalian yo mingguan, kalau kami sehari 5 kali, kalau kalian seminggu. Iyo. Maka yo wala ana abidum ma abadtu. Ayat ini juga bisa dimaknai kita jangan nyamai-nyamai, jangan niru-niru cara nyembah agama lain. Cuma kita ini sering dituduh niru agama lain, Bu. Yang wiridan pakai beginian, saya sehari-hari ya pakai. Ini ada yang nuduh katanya niru Hindu apa Buddha? Ini loh, yang pakai ini loh, pakai tasbih. Iya kan, pernah nonton nggak di YouTube bahwa ada seorang ustadz yang wiridan pakai ini niru-niru agama Hindu apa Buddha sih yang pakai begini? Solid. Iya kan yang pakai ini. Kita dituduh pakai ini alat. Kalau alat kok dituduh, ini bikinan siapa? Ini loh. Terus kacamata yang ibu pakai buat baca, saya juga pakai kok. Ini awalnya dulu yang bikin siapa? Nah iya, ini alat. Yang dipermasalahkan itu caranya, bukan alatnya. Orang menghitung itu kan, kalau dulu Rasulullah begini. Generasi sesudahnya para sahabat itu udah ada yang mulai bikin ini, tapi nggak begini, hanya tambang dibundeli. Kalau Indonesianya dibundeli itu, tambang kan panjang, dibundeli. Nah, Indonesianya bundeli apa? Disimpul. Disimpul. Nanti kalau wiridan ya ngikutin simpulan tadi. Simpul ya, bener ya. Yo. Itu memang zaman Rasul nggak ada, tapi generasi sesudahnya ada yang bikin begitu untuk cara memudahkan wirid dan zikir. Lah kemudian semakin teknologi maju, kemudian bikin begini sekarang udah mulai tergeser dengan yang cetek. Nah, saya biasanya kalau naik motor ya pakainya yang itu. Taruh di kiri kan bisa ditetek. Kalau pakai ini ya ribet ya. Lah nanti suatu saat nanti teknologi maju entah pakai apa ya nggak tahu. Oh ini alat. Nah, ya mungkin suatu saat nanti. Ya dulu orang itu nggak kepikiran pakai yang cetek ini nggak mungkin ya. Wong setahu katanya saya tanya ke orang itu dulu buat ngitungin petugas tol itu, ngitungin kendaraan yang masuk. Nah sekarang buat ngitungin wiridan. Masuk mall. Oh iya. Pakai itu juga. Nah, iya. Alat
itu namanya alat. Lah yang dipersoalkan itu cara ibadah. Wala ana abidum ma abattum, dan saya tidak akan menjalani tata cara ibadah seperti yang kalian lakukan. Makanya ketika menjelang Natal, kadang kita ini yo sok-sok nasionalis kirim ucapan selamat, terus nggak usah. Lebih baik kalau kata saya nggak usah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat 3 dan ayat 5 sama persis. Dalam Al-Quran biasanya kalau ada pengulangan itu namanya taukid, bukan tauhid gitu. Kalau tauhid pakai hak itu artinya mengesahkan Allah. Kalau taukid itu artinya menguatkan. Tauhid sama taukid pakai kaf. Kalau tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Kalau taukid pakai kaf itu artinya menguatkan. Kalimat satu kemudian dikuatkan dengan kalimat yang kedua. Informasi biasanya kalau penting itu akan diulang. Kayak misalnya ada informasi yang disampaikan dari masjid, kadang kalau orang meninggal ya, biasanya kami ulangi lagi. Takutnya ada nama yang kadang kalau kedengaran dari rumah pas nyebut nama itu ada tukang bakso lewat ya. Telah meninggal dunia Bapak ding 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 ding, bakso lewat. Nah, siapa tadi siapa? Nah, nunggu begitu diulangi lagi. Nah, tadi tukang somai yang lewat. Enggak, maksudnya begini loh. Informasi itu kalau penting biasanya bukan hanya sekali disampaikan. Bisa 2 kali. Bahkan ya di surat Ar-Rahman tadi yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu? 31. Saya belum pernah ngitung masalahnya. 31 yuk. Lah kok informasi diulang sampai 31 kali. Itu kan menunjukkan betapa pentingnya, memang betapa banyaknya orang yang enggak syukur. Dalam ayat lain dia memang diperkuat dengan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku, ya ibadi kan hambaku asyakur, yang banget syukurnya. Lah ayat ini juga sama. Ayat ketiga, ayat kelima kok sama persis. Apa manfaatnya? Yang manfaatnya sebagai penguat bahwa jangan sekali-kali, gak usah kalian ya hai orang-orang kafir ikut dengan saya. Wis gak usah. Saya ya gak akan ikut kalian, kalian gak usah ikut saya. Wis masing-masing. Kalau dari sisi ritual, dari sisi ibadah masing-masing. Tapi kalau dari sisi sosial bareng-bareng. Kalau bahasanya Profesor Quraisy Shihab itu begini, kita berbeda tapi ada hal yang bisa kerja sama. Kita berbeda wong kita Islam, mereka bukan Islam, berbeda. Tapi ada hal yang bisa kerja sama, ya untuk lingkungan. Misalnya ibu-ibu yang kegiatan PKK, kegiatan posyandu, lah itu kan kerjasama apapun agamanya. Makanya kita berbeda, tapi ada hal yang perlu kita kerja sama. Yang beda ya jangan dipaksakan untuk sama, yang sama ya jangan dibedakan. Wes langsung ditutup dengan ayat yang ke-6 itu sebagai ajaran toleransi. Lakum dinukum. Ini ayat ditujukan untuk orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau ada yang ngajak join-joinan, wes ringkesnya lakum dinukum waliyati. Lakum untuk kalian, dinukum agama kalian. Itu kalau din dimaknai agama. Din itu bisa dimaknai balasan.
Maka lakum dinukum, untuk kalian balasan kalian. Waliya, dan untukku, dini, ya balasan untukku. Kalian balasannya apa, ya aku balasannya apa, nanti ya terserah Allah. Kalau memang sampai akhir hayat kok masih dalam kafir, ya surah Al-Bayyinah jawabannya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin khalidina fiha. Enggak ada abadanya. Yang ada abadanya itu yang mukmin, yang surga. Ulaika hum syarrul bariyah. Ayat Quran itu aslinya saling berkaitan. Kalau sampai akhir hayat tetap dalam kekafiran, balasannya ya tadi finari jahannam khalidina fiha. Enggak ada abadan. Nah, mereka itu divonis sebagai ulaika hum syarrul bariyah. Mereka inilah seburuk-buruknya makhluk atau ciptaan. Tapi waliyadini, bagiku ya agamaku. Kalau memang yang mukmin sampai akhir hayat tetap mukmin, ya balasannya ayat selanjutnya. Innalladzina amanu. Terus lah. Kok yang lain meneng baik? Loh, kok numbat tawasul bil haq bareng iki kok. Aduh. Primen ke. Aduh. Oh, dulu apalannya belum sampai itu sih ya? Dulu ya maju ngapalin loh. Belum ya? Sampai Al-Zalzalah dulu ya. Oh, berarti belum nyampe. Ya, maklum kalau belum hafal kok belum nyampe. Ayo. Yang iman balasannya ya jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika. Yang iman, maka ya tetap beda, makanya nggak bisa disamakan. Lakum dinukum waliyati, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Bagi kalian balasannya nanti ya untuk kalian. Kalau din itu dimaknai balasan. Bagi saya yo balasannya amalan saya wis masing-masing. Kita ini nanti akan masing-masing. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala tuqbalu minha syafa'atu wala yukhadu minha adlu wala hum yunsarun. Takutlah di suatu hari nanti udah gak ada bapak, gak ada emak, gak ada kakak, gak ada adik, gak ada suami, gak ada istri, semuanya masing-masing. Biar suaminya orang baik tapi kalau istrinya kayak istrinya Nabi Lut, itu masing-masing. Biar istrinya baik kayak Asyah tapi suaminya kayak Fir'aun, ya masing-masing. Bapaknya baik tapi anaknya kayak Kan'an, atau sebaliknya anaknya baik tapi bapaknya kayak bapaknya Ibrahim siapa? Kok lupa? Azar. Yo masing-masing. Kita ini nanti akan ngadepi persidangan sendiri-sendiri. Kalau masuk surganya bisa bareng-bareng, tapi kalau sidang tetap satu. Karena dalam ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang itu nanti akan masuk surga dengan zumara. Zumara itu artinya rombongan. Tapi persidangannya ya tetap satu. Udah disidang atau udah kamu sono. Kamu kesono. Kalau udah kesono memang bagian ashabul yamin, kelompoknya siapa wis nyari. Oh, saya tunggu di majelis talim ar-rahmah, ya wis ngikut sono. Wah, kalau memang ashabus shimal
Ya sekono nyari rombongan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kalau memang orang-orang sampai mati kafir, ya wis masuk jahanamnya rombongan sama rombongan. Zumara itu artinya rombongan. Tapi persidangannya tetap wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin. Gak ada manfaatnya lagi antara satu dengan yang lainnya. Wis pokoknya masing-masing dikubur juga sendiri-sendiri ya. Ya walaupun dikubur rame-rame nanti ditanyain apa langsung bareng-bareng. Ya enggak, tetap masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kok suaranya agak seret-seret ya? Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang masalah yang lain.